gitu kan. Tapi kalau dilihat-lihat ya, move on zaman dulu sama zaman sekarang sebenarnya enakan zaman dulu. Zaman dulu kita mau move on, Iya, kita bener. nggak tahu sosmednya, kita nggak tahu aktivitas Iya. dia, Oh, kita iya, nggak bisa bener. kepoin kalau Iya nggak sih. kita ke rumahnya atau nanya ke orang tua dan sahabatnya. Hai Mi. Hai Tan. Hai Militan. Apa kabar minggu ini? Kembali lagi bersama Kembali kami. lagi bersama kita. Masih di bulan suci Ya, Ramadan dan bersama masih puasa nih. bersama untuk menjaga jarak, tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan. Yes, betul. Jangan lupa PSBB ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman. Kita masih di rumah. Yes. Nah, kita mau lanjutin episode kemarin nih, ngomongin soal move on. Sebelumnya mungkin pas episode ini tayang udah lebaran kali ya. Kita mau minta maaf dulu nih sama teman-teman militan nih. Maaf. Minta Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, maaf lahir batin. Maaf lahir batin, Duh, mohon maaf. teman-teman. Di belakang backgroundnya ini anak dan suami. Ya sudah lah ya, mau gimana lagi ya kan. Iya, mohon maaf lahir batin teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan militan. Thank you teman-teman. Semoga lebarannya meskipun di rumah aja nggak bisa berkunjung silaturahmi dan Tetap, salam-salaman dengan orang lain banyak, tetap bisa silaturahmi juga ya melalui handphone, video call, Ya, dan lain-lain. Semoga lebarannya berkesan, pastilah berkesan. Ini soalnya beda sih lebarannya sama lebaran-lebaran biasa ya, Mi, ya. Asli beda banget. Bakalan dikenang beda seumur banget. hidup ya kan? Iya, benar. Ngomong-ngomong soal dikenang seumur hidup nih, Asik. gue tuh kemarin sempet yang nge-scroll Instagram gitu kan. Terus gue yang kayak gue harus membuat postingan tentang pandemik ini. Lo udah postingnya? Kalau Mimi mah rajin posting, kalau gue agak-agak susah, agak-agak bukan males sih. Gue tuh sok-sok perfeksionis gitu loh kalau posting di sosial media. Jadi pengennya punya cerita yang agak bagus gitu, tapi nggak posting. Kelamaan mikir Nanti jadi gua mau nggak posting ya. Iya, kelamaan mikirnya. Ini soal pandemik ini gue pengen ngobrol, pengen cerita juga sih sebenarnya. Ntar lah posting di Instagram aja. Sebelum gue posting di Instagram, kalian apa follow Instagramnya ini Iya Militan ya, Mi ya. Di ini Militan Sama Podcast subscribe. double L. Yes. Terus Hype Space dan subscribe Hype juga Space. YouTube channelnya Hype Space. Yoi. Sip. Udah langsung ya, kita langsung ngebahas soal move on. Nah, minggu kemarin kita sama-sama udah saling cerita nih. Iya, bener patah hati banget. masing-masing. Patah hati masing-masing. Terus kita ketawa-tawa gitu ya kalau inget ya. Apa ini ya kan? Ya namanya juga masa-masa masih kegalauan gitu kan. Jadi ya gitu deh. Masa-masa belajar ya. Iya, masa-masa belajar, benar. Iya sih, benar. Kita tuh kalau nggak patah hati, kita nggak sedih-sedih, kita nggak berantem sama pasangan Iya. atau kita nggak belajar ya soal kehidupan percintaan, asik. Soal pengelolaan emosi, soal pengelolaan semua lah pokoknya ya kan, soal mencari cara supaya Menyelesaikan lebih baik kayak masalah gitu-gitu. juga. Iya, menyelesaikan masalah. Jadi ya emang kita harus ketemuin dulu masalah-masalah itu Benar banget. supaya menuju ke lebih baik gitu. Nah, ngomong-ngomong soal move on, kita mau ngomongin move on kan? Yes. Kemarin si Mimi nih ceritanya nih, para militan, dia survei kecil-kecilan di Instagramnya dia. Sekarang kita mau bacain. Nah, kita mau Gimana? bacain Ya, nih beberapa move on menurut sudut pandang teman-teman yang udah komen. Makasih banget yang udah komen di Iya. Instagram gue. Dan hari ini kita mau bacain. Yang pertama, asik. Introspeksi diri, perawatan buat diri sendiri dan memantaskan diri untuk lebih baik. Jadi dia memantaskan dirinya Setuju nggak? untuk mendapatkan yang lebih baik. Setuju gak Mi sama tips yang ini, Mi? Ini setuju banget sih, karena mungkin setelah patah hati kita mungkin yang kemarin tuh nggak baik buat kita, jadi kita memantaskan diri untuk Iya. orang yang baru yang lebih baik buat kita. Terus yang selanjutnya berdamai Iya. sama diri Ntar sendiri. dulu Mi, belum di gue mau bahas itu dulu tuh yang yang memantaskan diri. Iya, memantaskan diri. Gue setuju banget sih, Ini tuh salah satu tips yang menurut gue
emang harus dilakuin buat orang-orang yang mau move on. Benar banget. Gengs, gue kasih tahu nih ya. Kalau menurut gue nih, karena gini, kalau menurut gue kalau orang mau move on itu ada dua hal yang harus dilakukan. Internal, faktor internal dari diri kita, sama Yes. faktor eksternal dari lingkungan sekitar. Nah, kalau menurut gue yang paling berpengaruh untuk bisa kita untuk move on lebih dulu adalah faktor internal. Benar Dimana banget. iya itu tadi diri sendiri tuh. Makanya gue setuju sama tadi teman militan yang komen soal harus memataskan diri sendiri itu Yes. tadi. Kalau gue nih dulu, kalau pokoknya ini udah SOP deh. Kalau gue lagi patah hati, cielah. Entah itu gue suka sama orang terus gue bukan ditolak sih karena gue nggak pernah maju juga ya. Pokoknya gue suka sama orang terus gue patah hati karena dia punya pacar gitu, atau misalnya gue putus sama mantan gue gitu misalnya. Itu hal yang pertama gue lakukan adalah gue potong rambut, Mi. Oh, Sebelum gue pakai jilbab ya. benar. Tuh gue potong rambut. Itu pasti gue lakuin. Gue tuh emang rambut gue nggak pernah panjang kan, tapi maksudnya gue selalu rambut gue pendek. Tapi setiap gue putus cinta gue potong rambut. Nggak tahu kenapa setelah potong rambut tuh gue kayak ngerasa gue cantik banget, men. Nah itu mungkin kayak mengekspresikan diri dan atau Iya, kayak bener. pengen bikin happy diri sendiri itu ya, benar-benar. Iya bener. Jadi potong rambut terus gue biasanya kalau udah gitu potong rambut sama ganti style. Entah gue bajunya jadi gue rubah atau pokoknya ganti style, dan pokoknya potong rambut deh. Yang paling kelihatan adalah gue potong rambut gitu. Makanya gue setuju banget sama teman militan tadi yang komen soal harus mempataskan diri sendiri. Karena kalau bukan lo yang memperbaiki diri lo sendiri ya siapa lagi gitu Siapa kan. lagi ya kan? Gitu. Karena untuk Ha-ha. mendapatkan sesuatu yang baik, kita juga harus baik dulu. Yes, setuju, Iya kan? setuju banget, bener-bener. Ya bener-bener. Poinnya itu. Gitu, poinnya itu. Terus lanjut komen yang Nah, selanjutnya. Yang selanjutnya adalah berdamai sama diri sendiri, kenangan masa lalu dan waktu. Nah, Dalam banget ini setuju. nih. Ini setuju juga. Kalau lo gimana, Mi? Ini dalam banget loh, karena susah untuk berdamai sama waktu. Karena terkadang kita terlalu lama pacaran sama orang, terus disakitin, tuh kayak kita nyesel buang-buang waktu. Itu yang paling sulit sih. Mungkin kalau berdamai sama diri sendiri atau kenangan mungkin itu masih agak mudah. Kalau berdamai sama waktu agak sulit kayaknya tuh. Biarkan waktu yang ini ya, yang apa namanya, yang menyembuhkan luka. Asik. Biarkan semesta bekerja, kata Kunto Aji. Iya, bener. Tapi bener sih, maksud gue gini, kita tuh kan kadang kalau punya masalah terus kita nggak bisa nyelesain, ya emang cuman waktu doang yang bisa nyelesain, ya ujung-ujungnya kayak gitu kan. Iya, Maksud gue bener. waktu bisa bikin lupa, waktu bisa bikin kita lebih tenang, waktu bisa bikin kita lebih chill gitu, maksudnya lebih relax, lebih bisa punya banyak kesempatan untuk berpikir Bener soal banget. apa? Soal kesalahan, soal diri kita sendiri lagi gitu. Jadi ya emang benar waktu itu benar-benar bisa ini sih, bisa bantu kita untuk merilis masalah apa namanya? Masalah percintaan, masalah apapun sih kalau menurut gue waktu tuh emang bener-bener ngaruh banget, karena gue udah pernah coba untuk maksain gitu. Yes. Ini masalah ini harus selesai sekarang gitu, terus dipaksain. Ya ujung-ujungnya nggak selesai juga, tetap harus waktu yang Karena biarkan waktu berbicara itu tadi gitu. ya karena sebenarnya yang kadang kita lupa, untuk teman-teman militan dan kalian semua yang dengar, move on itu bukan melupakan, tapi move on itu kita berdamai sama hal yang udah kita lewatin kemarin-kemarin. Iya, benar banget. Dan ya kita itu tadi sih emang susah sih ya, ikhlas itu emang susah kan. Aduh, Cuman susah banget. waktu itu bisa bikin kita jadi ikhlas sih waktu itu gitu. Karena emang either karena lo lupa sakit rasa sakitnya, atau ya lo udah rilis aja gitu, udah apa sih, udah ngelepasin gitu loh, maksudnya Udah kayak ketawa-tawa ya udahlah kayak gitu. kemarin kita bahas itu kan, udah ketawa-tawa, berarti Ari Iya. udah melepaskan semuanya itu. Iya, udah dilepasin gitu maksudnya. Gitu. Terus apalagi, Mi? Yang ketiga, Mi? Nah ini yang ketiga, jadi ada yang pernah gagal nikah dan akhirnya dia berpikiran ada hikmahnya dan dapat yang lebih baik, kata dia gitu. Tuh, benar. Ya namanya hidup lah ya.
Tapi ini berat sih Gue ya. nggak pernah sih. Berat Iya, gagal nikah, berat. Bo, karena mungkin dia udah di step yang lo adalah segalanya buat gue, tiba-tiba lo pergi gitu kan. Aduh, itu berat sih memang ya. Iya, tapi gue yakin sih, maksudnya gimana ya? Gue mau bilang gimana ya? Kan emang klise sih sebenarnya mau bilang kalau Tuhan tuh ngasih kita cobaan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Itu emang Yes. klise banget. Cuma maksud gue berarti lo dipilih sama Tuhan karena lo kuat banget, udah gitu aja. Benar. Terus ya poinnya adalah ketika lo gagal, berarti ya dia emang bukan yang terbaik buat lo juga gitu maksudnya. Terus kayak kita udah pernah bahas ya Mi ya soal berpasangan gitu. Ya mendingan gagal sekarang daripada nanti kan pas udah nikah Nah, kan. itu lebih Ya kan? nyakitin malah nantinya kan. Iya benar. Maksudnya lebih apa ya? Ya mungkin sakit juga gitu. Cuma maksudnya nggak, ya at least paling nggak ada bekas-bekas sih. Iya sih benar. Kalau Iya kan? lo Iya gagal kan? menikah masih mending. Lo cuman telepon catering, "Mbak, saya cancel." Lo cuman telepon semua gedung, "Mbak, saya cancel." Coba kalau lo udah nikah terus lo gagal, lo ribet bolak-balik tuh ke pengadilan. Ampun nggak lo? Udah bayar bolak-balik, lo mesti ketemu, lo Iya, mesti iya. nangis, lo Iya, mesti benar. takut dan nungguin udah semua udah selesai. Tuh akte cerai juga lama kan, ketok palu mesti waktu kan, semua buang-buang Iya, waktu benar. pastinya. Udah gitu pasti hubungannya nggak enak juga kan sama Iya. keluarga besar ya kan. Ya, gue sih kalau masalah perceraian gue nggak tahu, gue nggak, ya gue lihat teman-teman gue lah ya yang mereka Yes. bercerai gitu. Ya kadang mereka kikuk aja sama keluarga besarnya gitu kan maksudnya. Jadi ya lebih ribet lah, mendingan Iya. gagal sekarang daripada Gagal nanti. pas udah gagal nanti gitu. Jadi it's okay, cie, nggak apa-apa sekarang gagal, nantinya kan happy ending, cie. Terus Mi, next. Selanjutnya katanya gini, move on buat Virgo mustahil. Aduh, Gimana? Mustahil nggak? mustahil Lu nggak? bukan Para Virgo boleh di komen mustahil kenapa? Ada cinta banget emangnya. Semangat segitunya, sayang, Cie. semangat sayang. Semangat sayang, cie. Masih banyak ikan-ikan di lautan. Tebar ya Kalau umpan ya. menurut berarti dia masih dalam tahap yang belum bisa memaafkan dan belum Yes. bisa berdamai sama waktu Berdamai. tadi, belum bisa dia. Nggak apa-apa, nggak Tapi apa-apa, nikmatin nggak aja. apa-apa, nggak apa-apa, nikmatin aja, bener nggak apa-apa. Ya emang lo butuh waktu lebih gitu Yes. berarti karena dari pengalaman patah hati gue juga, gue nggak ujuk-ujuk langsung ini kok, langsung bangkit gitu. Tapi mungkin bisa kayak tadi kan gue udah saranin coba potong rambut atau coba ganti style kayak gitu-gitu, mungkin bisa sedikit mengobati Rasa yang sakit ya. iya, rasa sakitnya. Iya, coba untuk menyayang-nyayangi diri sendiri kali ya, lebih ke gitu kali ya. Nah, Karena tapi kan ini ternyata kalau ada bukan- panjangannya Tan, gue lupa baca. Heeh. Jadi menurut Gimana? si Virgo ini, raga gue bisa move on, tapi hati sulit kata dia. Duh, makin Susah ya, berat Bo. nih. Hati gak ada yang tahu, cuy. Iya sih. Aduh. Tapi kalau gue saran sih emang cuman waktu doang berarti. waktu yang Cuma bisa waktu mengubah hatinya untuk bisa move on mungkin kan. Iya benar. Sama mungkin harus mengganti orang baru. Orang baru yang bisa memupuki hati dengan cinta yang baru. Iya benar, yang bisa menumbuhkan benih-benih cinta baru ya kan. Heeh. Terus Nah, apa lagi? selanjutnya katanya gini. Jangan stalker mantan pakai akun bodong. Ih, bener banget. Kalau zaman gue dulu ya, nggak tahu sih kalau sekarang medsos gampang banget ya. Kalau zaman gue dulu nggak usah tahu lah, terserah lah dia mau ngapain gitu ya. Ya nggak perlu nanya gitu sama temennya, yang nggak usah ditanya juga gitu, biar aja gitu kan. Tapi kalau dilihat-lihat ya, move on zaman dulu sama zaman sekarang sebenarnya enakan zaman dulu. Zaman dulu kita mau move on, Iya, kita bener. nggak tahu sosmednya, kita nggak tahu aktivitas dia, Oh, kita iya, nggak bisa bener. kepoin kalau Iya nggak sih. kita ke rumahnya atau nanya ke orang tua dan sahabatnya. Zaman sekarang mungkin susah ya untuk teman-teman militan Iya yang ya. belum menikah atau baru putus cinta atau baru banget diputusin. Susah move onnya karena apa? Terkadang gatel pengen ngetik nama Instagramnya, kepo-kepo tuh.
Emang iya. Nah, makanya dibilang ketika lo udah bisa move on, lo gak bakalan stalker mantan lo pakai akun bodong. Ya gak sih? Tapi berarti itu tantangan tersendiri ya sama anak-anak zaman now. Maksudnya yang nggak bisa move on itu tadi, maksudnya Yes. jadi gatel buat cari-cari tahu informasi. Iya ya, apalagi kalau ada di lingkungan sekitar. Kita masih temenan, maksudnya gini, kita udah unfollow mantan misalnya, tapi kita masih temenan sama temennya dia gitu Iya, di bener Instagram. banget. Terus pas temennya dia posting dia lagi sama mantan kita, terus kita kayak dia sama ini gitu ya, kayak lebih ini. Wah iya sih, emang lebih PR sih ya anak-anak zaman sekarang tuh Ya kan? ya. Apalagi zaman sekarang Facebook jelas banget kayak in a relationship atau complicated. Aduh, itu susah banget gak sih? Anak zaman susah loh bener. move on zaman Tapi sekarang ya. kalau enggak iya benar-benar emang lebih susah sih, tapi pasti ada caranya. Maksudnya salah satunya mungkin lo bisa istirahat dulu bersosial media sampai lo bisa berdamai dengan diri lo sendiri. Mungkin bisa kayak gitu sih jadinya. Jadi udah gua nggak usah lihat Instagram gitu, misalnya logout Instagram atau Facebook atau apapun lah sosial media gitu. Benar. Sampai lo benar-benar bisa itu tadi berdamai sama diri lo sendiri, terus menerima bahwa si mantan pasangan lo ini bukan yang terbaik buat lo gitu. Jadi ketika lo dihadapkan sama kondisi dia mantan pasangan lo ini sama orang lain, lo udah yang kayak ya udahlah, gue juga udah nggak apa-apa, udah gitu maksudnya. Ya dia bukan milikku lagi, asik. Iya benar, iyalah sih. Terus Terus yang Apalagi, Mi? selanjutnya Apalagi? traveling, ketemu orang baru dan shopping. Wah gila, ini sih enak banget, tapi duit juga enak bro. Mahal ya. Mahal banget ya. Kalau punya lebihan biaya ya, setelah kalian jangan lupa memenuhi dana darurat, silakan loh. Apalagi dalam kondisi kayak begini ya. Gue tidak menyarankan sih, tapi bisa dicoba kalau emang ada Bisa biayanya dicoba. gitu. Tapi maksudnya jangan jadi gara-gara lo pengen move on terus lo jadi gelap mata. Tapi gimana ya, kadang kita kalau lagi pengen move on tuh kayak udah bodo amat gitu gak sih? Iya sih Iya nggak benar. sih? Mungkin ada beberapa tipe orang yang suka kalau move on tuh pergi traveling sendirian, kayak berdamai sama diri atau menyenangkan diri sendiri yang kemarin-kemarin telah sakit hati. Mungkin ada yang kayak gitu kali ya. Atau gua tambahin tipsnya, kalian pergi traveling, kalian boleh cuci mata, tapi ATM sama kartu kredit kekepin aja, taruh di rumah, jadi lebih aman, jadi Lebih lebih hemat. irit gitu Iya, maksudnya. benar Lebih banget tuh. hemat. Jadi nggak ini, soalnya kalau apa namanya, kalau gara-gara pengen move on terus jadinya tabungan lo kesita semua ya, amsyong juga sih. Sekarang happy, besoknya tagihan, pusing lagi. Iya, pusing lagi. Semua gara-gara patah hati gitu kan. Bingung juga. Iya sih ya. Jadi emang mesti disiasatin sih, tetap apapun ya tetap harus disiasatin juga gitu. Ini berarti ini masuk yang faktor internal juga ya, nyenengin diri sendiri itu Iya, tadi ya. nyenengin Salah diri satu sendiri, yang tadi ya. ketemu orang baru, shopping, beli sesuatu yang kita suka, pergi sendiri, bener-bener kayak nyenengin diri sendiri banget ini sih, bener-bener kayak gitu ya. Iya, benar-benar. Oke. Eh, Terus apa yang lagi, Mi? selanjutnya ini agak sedih ya. Bilangnya gini, nggak protes ketika ayah memilih tinggalin kami dengan istri barunya. Sulit tapi harus. Aduh, sedih sih ya, sedih banget sih. Ini proses move on yang menurut gue Ini susah sih move on-nya. susah dan gak semua orang juga bisa melewati fase ini. Ini hanya orang-orang pilihan. Kalian Iya, orang benar-benar. pilihan, kalian orang terpilih di situasi seperti ini. Kita yakin kalian-kalian yang terpilih ini kalian orang Bisa hebat, ngelewatin. kalian orang kuat, kalian orang baik. Bener-bener setuju gue sama Mimi. Sorry to hear that sebelumnya, tapi gue yakin sih lo bisa ngelewatin ini. Gitu aja ya bilangnya. Iya. Terus gimana dong? Karena sulit tapi Sedih banget harus ya. ya, sulit tapi harus itu kata-kata agak susah. Sulit tapi harus tuh gimana ya? Agak susah ya. Oh, iya. Ya mesti sih. Kalau soal apa namanya, poligami, selingkuh, tapi udah waktu pernikahan tuh emang agak Lebih bikin gue sih terutama jadi kayak
aduh gitu. Nggak bisa komen, ya bingung gitu maksudnya mau komennya gimana karena hubungannya udah sejauh itu gitu, udah ya jalan satu-satunya cuman bisa itu tadi sih. Mungkin bisa didoain aja. Didoain, mungkin teman-teman militan bisa membantu doa untuk teman-teman kita yang melewati fase seperti ini, bener. cepat-cepat diberi kebahagiaan. Soalnya percaya nggak percaya tapi kekuatan doa tuh pasti akan berpengaruh sih. Benar nggak, Mi? banget, kekuatan doa, kekuatan semesta alam, kita berpikir positif, semesta alam akan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang lewatin hal-hal seperti ini. Iya benar. Gitu. Jadi kalau dari lo tips lo apa, Mi? Move on ini, Mm-mm. move on ini tipsnya adalah mungkin ya itu tadi, kita harus sabar karena memang hanya waktu yang bisa membuat kita untuk berdamai sama itu semua. Dan ingat, yang terpenting lo nggak bisa ngelupain, semua pasti bakalan keingat. Yang penting adalah lo berdamai sama masa lalu. Dan satu hal lagi, kadang tuh orang mikir move on itu gue harus cepet cari yang baru. Enggak sayang, tenang sayang. Nah, nggak mesti begitu. ya, benar. Karena Nggak mesti, benar. move on itu nggak ada kaitannya sama lo cepet-cepet dapat yang baru. Kan kita nggak pernah Iya, tahu. Dia benar. punya pacar baru, soal-soalan mesra, posting-posting Instagram, bilang my love, my lovely, tapi hatinya masih memikirkan gue. Hello. Iya ya, bisa jadi tuh cuman Bisa kayak jadi ya. manas-manasin atau apa gitu ya. Nah, iya, kayak buat pelarian, seolah-olah lo iya, bahagia. iya. Hello. Kalau menurut gue sih itu tadi ya. Kalau menurut gue move on tuh sebenarnya yang bikin lo lebih mudah. Jadi bukan. Move on tuh ada 2 faktor kalau menurut gue. Faktor internal sama faktor eksternal. Faktor internal itu cuman lo doang yang bisa Yes. ngelakuin hal itu. Bener-bener cuman diri lo sendiri yang bisa ngelakuin ini gitu. Kayak tadi kalau gue dulu kalau setiap kali gue move on, gue potong rambut, gue ganti style, terus biasanya gue tuh akan nyenengin diri gue sendiri sih. Nyenenginnya tuh nggak mesti harus dengan traveling kayak tadi ya. Kalau ada duitnya nggak apa-apa gitu. Tapi maksudnya kalau nggak ya nggak usah maksain juga gitu. Itu malah jadi masalah baru. Tapi gue lebih ke menyayangi diri gue sendiri gitu loh. Kayak gue nggak layak. Kan pasti kalau kita lagi patah hati tuh kita pasti mikirnya gini, gue nggak layak buat dia, padahal gue udah kece begini gitu. Pasti kita akan memataskan diri gitu kan. Tapi benar. nyatanya kita belum atau dia belum cukup sama kita gitu. Tapi kalau gue balik, jadi justru dia nggak sama gue nggak apa-apa, gue keren kok gitu. Jadi gue kayak malah justru ngupgrade ilmu terus gitu loh, kayak ya potong rambut, pakai skincare atau ganti style, ya shopping boleh lah kan, buat ganti style tadi, terus ngupgrade ilmu gitu, terus nulis jurnal atau nyanyi atau apa gitu, maksudnya nyenengin diri sendiri aja gitu, jadi waktu kita disibukkan buat diri kita sendiri gitu. Bener. Bukan buat orang kayak lain mungkin gitu, masak maksudnya. masak atau merajut, iya bisa ya kan? Menggambar, melukis. Iya, apa aja lah gitu, pokoknya yang bikin kita lebih relax, lebih happy gitu. Tapi nangis juga nggak apa-apa, harus malah. Iya, nangis nggak apa-apa, lo keluarin emosi lo, nangis atau lo mau teriak-teriak gitu misalnya atau apa. Kalau kayak Mimi episode kemarin ya Mia, lo pukul gitu, siram, se ekstrim itu ya nggak apa-apa gitu, karena itu caranya lo melampiaskan emosi lo. Kan setiap orang beda-beda kan, kita juga nggak bisa paksain orang untuk sama kita gitu. Tapi yang paling penting adalah lo harus menyayangi diri lo sendiri dulu nih gitu. Jadi ketika lo udah ngerasa diri lo cukup sama lo ngerasa diri lo udah cukup happy gitu, cukup senang, orang auranya tuh juga akan beda ya nggak sih, Mi? Iya benar, kayak lebih udah kan? mukanya udah lebih jadi glowing loh, gitu beneran ya. jadi lebih kinclong gitu, dia akan pangling. Nggak tahu kenapa ya, gue setiap kali abis ini sih beberapa temen gue bilang gitu, kok lo putus tapi lo kayak nggak kenapa-napa sih Tan gitu, misalnya temen gue. Ya iya, gue nggak perlu nunjukin sedih-sedihnya gue di depan banyak orang gitu. Kalau gue ya
mungkin karena gue Aries yang gengsian ya, jadi gue tuh nggak pernah tuh kayak misalnya kalau gue putus terus gue nangis gitu atau apa gitu, nggak. Jadi gue punya cerita. Jadi gue waktu putus sama mantan gue yang sebelum gesit gitu, apa iya putus gitu, oh ya udah putus, oke ya udah bye, udah gue tinggal aja gitu. Terus gue yang kayak gue udah putus dong sama mantan gue malah yang kayak menunjukkan wajah nggak kenapa-napa gitu di depan teman-teman. Terus teman-teman gue kayak, lo kenapa kayak gini? Ya itu cara gue gitu, mesti gue Iya, benar. gue nunjukin bahwa gue nggak kenapa-napa gitu, meskipun di rumah pada saat 2 hari 3 hari setelahnya atau Yes. pas enggak deh, setelah gue putus, gue ingetnya gue putus sore, gue sampai rumah gue nangis, wah gue putus. Tapi gue nggak di depan teman-teman gue gitu, maksudnya karena ya nggak, mereka nggak perlu tahu lah gitu maksudnya. Tentang perasaan yang kita rasa iya, gitu ya. tentang perasaan yang kita rasain gitu. Jadi itu tadi makanya gue bilang oke, abis ini gue mau potong rambut. Cie, langsung tetap potong rambut. Tapi kan suka ada tuh ya di meme-meme gitu ya, kalau jadi pacar berantakan, pas udah jadi mantan, sailah cucok gitu kan. Iya, karena sebenarnya kalau menurut gue gini, kita jadi banyak waktu untuk memikirkan diri kita sendiri, iya nggak sih? Iya. Kita jadi punya banyak waktu untuk bisa mikirin diri kita sendiri itu kurangnya apa, Bener butuhnya banget. apa. Karena kalau kita sebenarnya punya masalah sama orang terus kita nggak bisa selesaiin, kita nggak nyaman, kita kan jadi aur-auran ya kan. Jadi ya bener tadi lu bilang jelek gitu, terus Iya. begitu Udah putus, Sebenarnya kok jadi bikin- cakep Bo, itu cantik, kan. yang bikin gue jelek kan lo gitu. Terus emosi karena gue mikirin lo gitu, jadi gue jadi jelek. Sekarang gue udah gak mikirin lo, jadi gue jadi cantik lah gitu lah. Udah, pokoknya intinya lo harus mengupgrade diri lo sendiri jadi lebih baik, Yes. menerima diri lo sendiri lebih baik. Itu sih. Terus yang kedua, faktor eksternal. Kalau diri udah cukup ya, atau misalnya bisa berjalan bareng sih yang faktor eksternal nih kalau menurut gue. Jadi bisa minta bantuan sama orang lain. Yes. Kayak misalnya teman atau apa namanya, Orang tua. orang tua ya, terus gitulah. Jadi cerita sama orang gitu supaya apa, Terlampiaskan, dikeluarin semuanya. iya benar. Tapi ada Gitu. satu poin yang mungkin teman-teman militan juga harus ingat ya. Ketika kita lagi patah hati, itu kan kita kan lagi drop ya. Terkadang tuh masukan-masukan dari teman yang salah itu bisa mempengaruhi hal buruk sama kita. Jadi ada baiknya ketika kalian lagi proses move on, memilih teman dengan baik. Pilih teman yang kira-kira benar. akan memberi saran dan cara yang baik. Karena kalau ketika kalian lagi patah hati, kalian nyari teman yang nggak benar, malah diajakin buat happy-happy, minum-minum, mabok-mabok. Aduh, say, kamu habis mabok besoknya jadi lupa ingatan, tapi besoknya inget lagi sama Iya, mantan benar, kalian benar. kan. Tetap harus milih sih, tetap harus Milih-milih milih sih. teman, benar. Ya, benar-benar. Tetap harus milih lingkungan yang tepat Yes. untuk melampiaskan perasaan lo itu gitu. Benar banget. Gitu, tetap harus milih. Ya happy nggak apa-apa, tapi nggak kebablasan juga gitu maksudnya. Harus ada teman yang kira-kira bisa membantu kita untuk mengerem, karena kadang kita kalau lagi patah hati sedih tuh suka lupa sama remnya ya, kadang-kadang blong. Jadi cari teman yang kira-kira bisa Kadang-kadang ngingetin, blong. woi inget lo udahan gitu, yang kayak gitu-gitu. Mesti cari yang iya, bener-bener. jujur, karena kadang kalau teman beneran teman, dia akan jujur dan berani ngatain kita dengan belak-belakan, ketimbang teman-teman yang cuma sekedar say hi itu pasti mereka nggak bakal berani ngingetin kita. Iya benar-benar. Tapi tetap sih, maksudnya balik lagi kalau menurut gue faktor move on yang paling cepet banget memulihkan kondisi move on itu adalah ya lo sendiri yang harus ngelakuin Yes, itu. benar. Emang usahanya akan double lebih susah gitu. Maksudnya kalau orang lain kan bisa ngingetin tadi kan, tapi kalau diri sendiri kan emang kadang kita suka kayak kebawa perasaan banget gitu kan, kayak aduh mendayu-dayu lama pas segala macam gitu kan. Ya harus ada motivasi dari diri lo sendiri untuk bergerak maju gitu, nggak stuck di situ aja gitu maksudnya. Jadi ya macam-macam sih, kayak misalnya mungkin harus nyelesain skripsi atau harus kerja cari duit lebih banyak gitu, atau apapun lah gitu, upgrade ilmu lebih banyak gitu. Karena kalau menurut gue balas dendam yang paling gimana ya,
Kalau menurut gue gini, move on itu sama kayak balas dendam sih. Ya. Jadi yang bisa dilakukan, maksudnya balas dendam paling keren menurut gue adalah ketika lo bisa menaklukkan diri lo sendiri gitu. Jadi Bener banget. iya, jadi orang ngeliatnya, wih, dia putus sama si A, bukannya terpuruk, kok tambah keren gitu. Yes. Bikin sampai orang mikir kayak gitu maksudnya. Nah, ketika orang udah bisa mikir kayak gitu, ngelihat kayak gitu, bukan mikir kayak gitu, ngelihat kayak gitu, lo proses kayak gitu, berarti lo move on lo udah berhasil banget. Iya, Sangat berhasil. contoh-contohnya kayak Bunda Maya, Bunda Sarita. Benar, Ya kan? bener banget tuh. Menjadi Iya, inspirasi bener banget. kalian move on, sibuk kerja untuk memantaskan diri Sibuk juga dapat yang kerja. lebih baik, ya Benar. kan? Iya, bener banget. Iya sih, gue setuju tuh, bener. Emang harus ini sih, emang harus. Pokoknya kita dulu deh disayang-sayangin, dipenuhin dulu ininya apa namanya kebutuhannya, dipenuhin Yes. dulu kebutuhan diri sendirinya, baru abis itu akan kelihatan kok ya Mia, akan kelihatan Iya, ya, benar banget. akan kelihatan kok ininya apa Benteng auranya juga. itu loh, maksudnya Benteng dalam benar, dirinya benar. juga lebih kuat karena ketika kita mau move on, kalau benteng dalam dirinya belum kuat, ketika mantan say hi, apa kabar, aku kangen, aduh itu bisa runtuh tuh tembok lo kalau belum kuat. Itu harus kuat gitu ya. Iya, sekuat tembok Cina, say. Bener gitu ya, pokoknya itu tadi sih, harus dari awal harus diri kita sendiri dulu. Yang paling Yes. pertama sadar oke, gue udah putus sama dia, gue udah nggak sama dia lagi, sekarang harus apa gitu. Dan harus tetap semangat ya, teman-teman yang lagi Semangat, move on. Kita yakin Yang kalian lagi berusaha bisa untuk move on. semuanya. Bisa kok, yakin gue pasti bisa. Nggak, kalau kata, jadi gue ini yang selalu gue pegang banget deh. Apa namanya, dalam hidup itu nggak ada yang nggak mungkin. Yes. Yang nggak mungkin cuma dua. Yang nggak mungkin itu lo gigit kuping lo, atau lo gigit kuping lo sendiri. Udah, gigit kuping sendiri gimana coba caranya? Susah, Bu, susah. Atau sama ini Iya yang kan, jilat-jilat nggak ini nih. mungkin Ini, aduh susah. Itu yang nggak mungkin. Susah. Jadi Yang lo nggak mungkin cuman itu lo aja. move on itu mungkin, lo mungkin banget Iya, mungkin bisa. mungkin banget, pasti bisa. Yes. Dan dan itu tadi ya, maksudnya mencari orang baru itu nggak harus itu salah satu cara move on, tapi nggak harus itu yang dilakukan gitu. Tetap Yes. yang harus dilakukan adalah menyayangi diri lo sendiri itu gitu. Karena takutnya kalau orang baru malah jadi nimbulin masalah baru kalau menurut gue ya. Karena masalah yang sebenarnya diri lo sendiri belum selesai, tapi udah ada masalah baru gitu. Harus kepecahkan pasti konsentrasinya buat ngurusin masalah yang lain gitu. Gitu, Yes, Shay. tetap semangat teman-teman militan yang mungkin lagi di proses move on, terlepas dari putus dari pacar atau perceraian yang sangat berat. Semoga kalian bisa melewati ini semua. Semoga waktunya Iya, cepat berlalu. Kalian menemukan hal yang lebih baik dan pasangan yang lebih baik. Tetap buka hati, jangan tutup, kunci hatinya. Nanti kalau dikunci susah kalau ada yang ketok-ketok. Nggak ketahuan tuh biasanya suka nggak itu Mi, kalau udah terlalu satu, kayak kemarin lo bilang apa, fokus kamera itu yang lain blur ya kan. Aduh, malah susah. jadi rugi ya kan. Ibaratnya jangan tutup tuh kuncinya ya, bikin aja jendela jadi ada yang bisa ngintip-ngintip gitu loh. Iya sih, bener sih. Oke, apa namanya, teman-teman militan, kalian punya tips apa nih selain yang udah aku sama Mimi kasih tahu? Boleh Yes. di komen dong di Instagram kita, jangan lupa. Boleh cerita Ini Militan move on Podcast. terbaik kalian tuh kayak gimana, move on yang terhebat kalian tuh gimana. Boleh banget cerita. Mungkin teman-teman yang lain juga pengen baca atau mungkin mau cerita tapi malu, jadi bisa termotivasi dari cerita-cerita kalian di komen-komen kita. Iya betul. Mi, move on terbaik lo apa Mi? Emang ya Mi? Move on terbaik gue adalah kita bisa berteman sama mantan, karena itu artinya lo udah gak ada perasaan apa-apa. Lo udah lupain semuanya, lo udah berdamai semuanya, jadi lo bisa temenan. Justru malah yang gak mau temenan harus hati-hati. Artinya adalah dalam hati kecil dia masih ada benci. Benci itu sama dengan bisa jadi cinta masih ada.
hati-hati ayo pasangan kalian yang musuhan. Belum tentu loh Mi, kalau kondisi situasinya nggak bisa temenan juga bisa ini. Gua nih Susah gua ya, soalnya mungkin pertemanan itu pilihan, gua sama- mungkin yang terbaik itu udah biasa aja yang tadi itu. udah tuh. biasa aja itu sih yang mungkin menurut gue lebih tepat kata-katanya, karena kalau harus temenan lagi ya beda orang beda sih. Kalau gue bukannya gimana ya, gue tuh nggak bisa temenan sama mantan gue karena nggak ada ininya, nggak ada yang bisa bikin temenan, gimana bahasanya ya, ngerti Udah nggak lo? nggak ada Jadi connect lagi kali gitu ya. Untuk iya berteman nggak juga. bisa, jadi nggak satu lingkungan, terus nggak ada momen yang bisa bikin kita ketemu lagi kayak gitu gitulah. Jadi Iya ya sih. gue sih lebih setuju sama kata-kata udah biasa aja sih gitu. Udah biasa Karena aja. karena kalau udah biasa aja ya udah biasa aja gitu, maksudnya emang udah nggak ada apa-apa juga gitu. Ya biarkan cerita itu jadi masa lalu yang kita ketawa-tawain aja sekarang Iya, gitu jadi loh, masa maksud lalu gua. dan pelajaran dan semuanya. Iya, jadi pelajaran aja gitu. Karena memang ada dua kubu, ada yang kubu ya udah bisa temenan sama mantan, ada dua kubu biasa aja tapi nggak mau deket-deket. Iya. Emang ada dua kubu, pasti ada pro kontra untuk itu ya. Iya. Soalnya kalau cenderung malah dideket-deketin juga aneh sih jadinya. Gimana dong? Mungkin kalau yang satu lingkungan kali ya, mungkin mereka oke-oke aja ya temenan. Kalau yang satu lingkungan harus ketemu dia lagi, mungkin emang harusnya temenan lagi gitu. iya. Tapi kalau misalnya nggak satu lingkungan gitu, terus harus dipaksain biar temenan juga nggak bisa Mi, malah jadi awkward gak sih? Karena Malah juga jadi nggak ketemu aneh ya gitu. kan. Iya, ngapain gitu kan? Maksudnya itu kan ngabisin tenaga dan energi juga. Nah itu dia balik yang kayak ke komen tadi, yang komen di Instagram itu dibilang jangan stalker lagi. Walaupun pakai Iya, akun bodong itu udah jadi- biasa aja, berarti artinya kalau lu nggak Iya, kepo-kepo lagi. Iya, udah biasa aja yang udah ya udah lo gue gitu. Kalau gue lebih setuju sama itu sih. Lebih ke kalau lo udah bisa move on berarti lo udah bisa biasa aja. Jadi ketika lo denger apa sih dia sama siapa atau gimana gitu, benar lo udah banget. yang kayak Udah biasa banget. ya udah biasa banget gitu, udah nggak perlu pengen tahu, udah nggak perlu peduli lagi gitu. Ya ini maksudnya. contohnya kayak gue sama Intan udah menceritakan ini semua dengan santai ketawa-tawa tuh artinya kita udah biasa aja ya nggak sih Tan? Iya benar. Ya udah ketawa-tawain masa lalu tuh, Yes. berarti kita udah ya benar udah biasa Udah aja. biasa aja, jadi kayak udah nggak ada amarah, cuman ketawa-tawa ya gitu-gitu. Itu artinya kalian udah sukses, kalian udah berhasil move onnya Iya, guys. betul. Kalau abis ini nangis ngomongin tentang masa lalu, berarti ya emang masih ada sedikit yang tersisa di belakang Yes. gitu. Mungkin belum tuntas atau belum tuntas. dapat penjelasan, makanya penting banget setelah putus kalian harus punya kejelasan, punya masalah itu di titiknya di mana, benang merahnya di mana. Kalaupun emang nggak bisa bersatu, kalian minimal tahu. Jadi besok-besok nggak ada alasan tuh. Maafin gue ya, waktu itu gue sebenarnya, aduh itu bahaya banget karena tembok kalian yang udah kalian bangun tuh bisa runtuh kalau udah kayak gitu. Makanya harus tuntasin. gitu ya? Iya harus dituntasin. Kalau emang putus yaudah minta maaf satu sama lain, udah selesai. Iya, benar. Cocok nih, cocok. Ya udah. Ini udah udah lumayan panjang nih kita ngomongin soal Yes. tips move on ya. Pokoknya kalau dari gue intinya lo harus bisa berdamai sama diri lo sendiri. Yes. Lo harus nggak apa-apa lama, butuh waktu Yes. emang, tapi nikmatin aja, terus proses itu gitu, maksudnya proses sedih-sedihnya. Terus ya itu tadi, lo harus bisa dari diri lo sih memotivasi diri sendiri untuk bergerak maju gitu. Ya Mi, kalau lo Yes. gimana Mi? Kalau gue yang penting adalah kalian harus tetap semangat, bukan melupakan tapi berdamai. Benar. Gitu. Next episode kita mau bahas apa Mi? Apa ya? Aduh, apa dong Tan, kasih tahu biar teman-teman pada mau penasaran juga mau dengerin episode selanjutnya. Iya. Jadi kan kita kemarin sempet ngebahas itu kan pasangan-pasangan Yes. kriteria pasangan apa segala macam gitu. Yes. Terus ternyata dalam perjalanan percintaan itu pasti kan ada kayak harus ada toleransi, kompromi Yes. dan segala macam gitu kan. Nah, besok kita tuh mau bahas soal
dalam kompromi sendiri pasti ada batas yang lo bisa ditolerir sama enggak. Toleransi. Dalam hidup nantinya akan di kehidupan pernikahan itu batas itu masih bisa ditolerir atau enggak gitulah pokoknya. Kalau lo mau ke arah serius gitu, ke arah yang lebih serius untuk menuju ke pernikahan, ada nih kompromi-kompromi yang menurut gua sama Mimi ada batasnya yang emang harus lo yang bisa dimaksimalkan sama yang udah dilepasin aja gitu. Apa ya bahasanya gimana sih itu pokoknya? Jadi Gitu deh, mungkin hal-hal manakah yang bisa ditoleransi dan tidak ditoleransi. Kalau nggak bisa toleransi, cabut aja. Kalau masih bisa ditoleransi sama kalian, kalian boleh ambil. Betul. Itu ya. Minggu depan ya para militan ya, jangan lupa. Jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube-nya Hypespace sama follow Instagram Militan. Follow Instagramnya ini Militan. Pilitan Podcast. Komen jangan lupa. Kalau malu di komen DM kita aja. Nanti kita bacain pasti ya, Mia. Yes. Oke, sekian dulu para militan. Terima kasih yang sudah mendengarkan kami. Sudah lama sekali. Berapa 30 berapa menit nih lumayan. Iya, thank you ya teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dami.